Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah adalah seorang ulama besar yang bermukim di Baghdad. Beliau lahir di Nihawan, Persia, tetapi keluarganya bermukim di Baghdad. Al-Junaid mempelajari ilmu tasawuf dari pamannya sendiri, Syekh As-Sari As-Sakoti, hingga akhirnya menjadi ulama yang memiliki banyak murid dan pengikut. Dikisahkan, ada seorang wali besar sekaligus guru Imam Junaid al-Baghdadi. Beliau adalah Syekh Imam Abu Ishaq An-Nuri rahimahullah. Suatu hari, murid Imam Junaid al-Baghdadi memergoki Syekh Imam Abu Ishaq sedang meminta-minta di pasar. Melihat itu, mereka merasa malu dan dengan cepat melaporkan kejadian itu kepada Imam Junaid al-Baghdadi. "Wahai Imam Junaid, kami merasa malu sebab melihat guru engkau, Syekh Imam Abu Ishaq An-Nuri sedang mengemis di pasar," keluh murid Imam Junaid al-Baghdadi. Mendapat aduan dari muridnya itu, Imam Junaid tidak kaget, sebab beliau berkeyakinan bahwa yang dilakukan Syekh Abu Ishaq An-Nuri itu merupakan usaha agar orang-orang bersedekah kepadanya dan mendapatkan pertolongan dari Allah. Selain itu, mereka dapat selamat di dunia dan akhirat karena terhindar dari sifat kikir serta bakil. "Sekarang saya mau bersedekah kepada Syekh An-Nuri, saksikanlah oleh kalian apa yang akan terjadi," jawab Imam Junaid. Tidak lama kemudian Imam Junaid langsung menimbang emas sebanyak 100 dinar dan dilebihi 1 genggaman. Setelah itu beliau menyuruh santrinya untuk pergi ke pasar dan memberikan timbangan emas itu kepada Syekh An-Nuri. "Wahai Imam, kami mau bersedekah, silakan ambil ini," ucap santri Imam Junaid. Sedekah itu langsung diterima oleh Syekh An-Nuri. Kemudian menyuruh santri itu agar mencari timbangan untuk menimbang sedekah yang diberikan. Setelah diketahui jumlah sedekahnya berjumlah 100 dinar lebih 1 genggam, Syekh An-Nuri hanya mengambil segenggam saja dan mengembalikan sisanya yang berjumlah 100 dinar. Santri Imam Junaid pun pulang dan melaporkan kejadian itu serta mengembalikan emas 100 dinar. Sambil menangis, Imam Junaid berkata kepada para santrinya, "Itulah ahli hikmah, hanya mengambil hak Allah dan mengembalikan hak manusia." Di dalam kitab Salalim Al-Fudola yang merupakan syarah dari Kifayatul Atqiyah, dijelaskan bahwa orang fakir terbagi menjadi 3 macam. 1. Orang fakir yang tidak meminta-minta dan tidak mau menerima pemberian orang lain. 2. Orang fakir yang tidak meminta-minta tapi jika diberi orang lain dia akan menerima. 3. Orang fakir yang meminta pemberian dari orang lain. Di akhirat kelak, orang fakir pertama akan masuk kelompok ruhaniyin, orang fakir kedua bersama mukorobin dan orang fakir ketiga bersama asyodikin. Kewalian dan karomah Syekh Junaid al-Baghdadi tidak luput dari ujian Allah. Beliau menerima perlakuan tak menyenangkan dari beberapa orang musuhnya setelah pengaruhnya meluas di seluruh Baghdad. Mereka telah membuat fitnah untuk menjatuhkan reputasinya. Musuh-musuhnya selalu berusaha menghasut khalifah di masa itu agar membenci Syekh Junaid al-Baghdadi. Tapi usaha mereka untuk menjatuhkan beliau selalu tidak berhasil. Musuh-musuhnya tak segan-segan berusaha membuat sesuatu yang dapat memalukannya. Pada suatu hari, mereka menyuruh seorang wanita cantik untuk menggoda Syekh Junaid al-Baghdadi. Wanita itu pun mendekati sang syekh yang sedang tekun beribadah. Ia mengajak Syekh Junaid al-Baghdadi agar melakukan perbuatan tercela. Dia merayu dan merayu, berusaha untuk menghentikan zikir waliullah tersebut. Dan Syekh Junaid al-Baghdadi tidak memedulikannya sama sekali. Tak mengangkat kepala atau menolehnya. Beliau meminta pertolongan dari Allah agar terhindar dari godaan wanita tersebut. Dia tak ingin ibadahnya terganggu. Lalu, beliau melepaskan satu hembusan nafasnya ke wajah wanita itu sambil membaca kalimah thoyyibah. Dengan takdir Allah, wanita cantik itu tersungkur ke tanah dan mati seketika. Ketika mendengar berita kematian wanita penggoda tersebut, Khalifah memanggil Syekh Junaid al-Baghdadi dan menuduhnya telah melakukan kejahatan. "Mengapa engkau membunuh wanita ini?" tanya Khalifah. "Saya bukan pembunuhnya.
Bagaimana pula dengan keadaan Tuan yang diamanahkan sebagai pemimpin untuk melindungi kami, tetapi Tuan berusaha untuk meruntuhkan amalan yang telah kami lakukan selama 40 tahun, jawab Al-Baghdadi. Kasaf atau terbukanya Nur Basirah, mata batin Imam Junaid Al-Baghdadi. Pernah suatu hari dalam suatu majlis khutbahnya, terdapat seorang pemeluk Nasrani yang secara diam-diam menyusup untuk mendengar ceramah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Setelah beliau selesai berkhutbah, pemuda Kristen itu mendatangi beliau dan berkata, "Wahai Syekh, apakah maksud dari perkataan Nabi, berhati-hatilah terhadap firasat seorang yang beriman, karena ia dapat melihat dengan nur Allah?" Kemudian Syekh Junaid pun menjawab, "Maksud dari hadits tersebut adalah yang bahwa kau harus segera melepaskan sabuk Nasranimu dan masuk ke dalam agama Islam, karena sekarang ini adalah zamannya Islam." Pemuda Nasrani itu terkejut bukan kepalang karena rahasianya diketahui oleh Syekh Junaid, dan akhirnya ia pun masuk Islam. Karomah dahsyat lainnya diawali dengan mimpi berjumpa dengan Rasulullah dan memerintahkan beliau untuk berkhutbah. Lidah yang fasih dan penyampaian khutbah yang merasuk ke dalam jiwa para pendengar, menggetarkan jiwa dan kalbu hingga menusuk sanubari. Hingga dalam satu riwayat beliau pernah menyampaikan dakwah kepada 40 orang jamaah, 18 orang jamaah menemui ajal mereka sedangkan 22 lainnya pingsan setelah mendengar khutbahnya. Sahabat setia Nurus Soleh, inilah beberapa kalam hikmahnya yang terukir hingga sekarang, yang perlu kita ambil hikmahnya. 1. Jalan kita ini tasawuf, diikat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena sesungguhnya setiap jalan menuju Allah itu tertutup, kecuali kepada orang-orang yang menjejaki peninggalan Rasulullah. 2. Sebagian daripada bukti cinta seorang hamba kepada Tuhannya adalah dengan memperbanyak sujud dan sangat gemar berzikir kepadanya. 3. Seorang hamba dapat diangkat kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah walaupun amal dan ilmunya sedikit, dengan sebab 4 perkara. Pertama, kemurahan hati. Kedua, kerendahan hati. Ketiga, kedermawaan. Dan keempat, keluhuran budi pekerti yaitu akhlak terpuji. 4. Ada 3 hal bagi orang awam yang dapat menjadi hijab dari Allah. Pertama, makhluk. Kedua, dunia. Dan ketiga, nafsu diri. Sedangkan bagi ahli khawas juga ada 3 hijab. Pertama, mempertunjukkan amalan. Kedua, mencari pahala. Dan ketiga, mempamerkan nikmat. 5. Apabila engkau melihat seorang sufi menaruh kepedulian terhadap penampilan lahiriahnya, maka ketahuilah wujud batinnya telah rusak. 6. Zikrullah merupakan rukun atau asas yang penting dalam ilmu ini, kesufian atau tasawuf. Bahkan seseorang tidak akan pernah sampai kepada Allah kecuali dengan kekal berzikrullah, menyebut atau mengingat Allah. 7. Ibadahnya orang-orang arif billah adalah terlebih baik dibandingkan dengan mahkota di atas kepala setiap raja. 8. Seseorang pernah melihat Syekh Junaid memegang menggunakan tasbih di tangannya, lalu orang itu menegur beliau dan berkata, "Tuan berada dalam kemuliaan tetapi masih saja menggunakan tasbih." Syekh Junaid pun menjawab, "Tasbih inilah sebagai jalan untuk kami sampai kepada Allah Ta'ala dan kami tidak akan meninggalkannya selama-lamanya." 9. Jika seorang murid itu dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah menjadikannya orang yang suci lagi bersih lahir batin, dan ia dilarang berkawan dengan orang-orang yang ria. Demikian sedikit kisah dan karomah Syekh Junaid Al-Baghdadi dan gurunya. Semoga kita bisa memetik hikmahnya untuk dijadikan pelajaran mendekatkan diri kepada Allah.